Selamat berjumpa kembali teman-teman. Kali ini kita jumpa lagi di dalam pondok ini sekarang ini teman-teman. Karena kondisi cuaca lagi gerimis. Tujuan kita ke ladang ini sebenarnya untuk melakukan pemanenan terong yang ada di sini. Dan sekaligus nanti setelah melakukan pemanenan kita juga akan melakukan pemupukan. Ya, ini pupuknya sudah kita bawa dari rumah. Dan gunting pun sudah kita bawa ini teman-teman untuk melakukan pemanenan nih. Jadi seperti pertanyaan dari teman-teman sebelumnya pernah bertanya itu pupuk terongnya menggunakan apa Om gitu. Jadi saya jelaskan di sini saya menggunakan ya pupuk KNO 3 merah. Juga saya gunakan magnesium sulfat ya, ini magnesium sulfat. Dan juga ada Ultradap. Tapi yang paling penting itu adalah pupuk MKP. Karena ini adalah untuk pertumbuhan bunga dan buah. Jadi ini sangat penting untuk masa generatif. Jadi inilah teman-teman saya gunakan untuk terong yang saya tanam. Namun demikian teman-teman, sekalipun ini cuacanya gerimis, ya ini tetap kita lakukan pemanenan terong karena ini udah saatnya dilakukan pemupukan. Dan ini sudah pemanenan yang ke-7 kalau nggak salah teman-teman. Namun sebelum-sebelumnya kita tidak semuanya kita buatkan videonya. Karena kalau saya buat pun mungkin teman-teman nanti merasa bosan panen terus gitu. Jadi ini karena kebetulan ini masa panen yang ke-7 ya kita selang-selingi. Dan sekarang kita buatkan videonya melakukan pemanenan yang ke-7 dan juga pemupukannya. Ya, jadi sebelumnya teman-teman kita lakukan pemanenan dulu. Ya, jadi karena ini cuacanya agak gerimis teman-teman. Ya kita gunakan topi yang ada lah. Daripada sakit kepala pakai topi yang ada aja. Dan inilah buah terongnya sudah besar-besar teman-teman. Namun kalau kali ini mungkin tidak sebanyak yang dulu lagi. Karena mungkin kemarin itu sempat ya tidak dilakukan pemupukan. Ya inilah hasilnya, jadi kurang banyak dan agak kecil dia teman-teman. Namun kecil seperti yang tadi sebenarnya itu udah agak tua. Ya, sebagian ada juga yang besar-besar. Jadi sebenarnya biarpun kecil kayak gini, kalau pemanenannya ya kita harus tahu buahnya itu tua atau masih muda gitu. Kalau seperti ini teman-teman, ini sebenarnya sudah tua karena dia sudah agak keras. Jadi biarpun ini kecil, kalau dia sudah agak tua, ya terpaksa kita panen juga. Ya, jadi kita lanjut dulu untuk melakukan pemanenan. Ya, kalau seperti ini nampaknya masih bagus teman-teman. Ya, jadi kita lakukan pemanenan dulu, semuanya kita panen, baru kita lakukan pemupukan. Ya, kita pilih yang sudah besar dan yang sudah tua. Ya, inilah hasil panen kita dari satu baris. Ya, satu baris lah ini, dua baris.
Nah, jadi ya diperkirakan ini lebih kurang 7 kilo lah. Mungkin ini buahnya tidak sebanyak panen yang ketiga kemarin. Ya, jadi karena istri pun ikut juga ini ke ladang ini. Ya, ini dibantu sama istri dulu untuk memanen. Karena kita akan melakukan pemupukan. Jadi istri nanti yang melanjutkan pemanenan. Sementara saya lanjutkan dulu untuk melakukan pemupukan. Ya, jadi seperti penjelasan saya di awal teman-teman, pupuknya sudah kita kasih tahu. Dan ini kita akan mengasih tahu takarannya lagi. Ini MKP-nya karena ini memang pupuk yang paling utama saat masa generatif. Jadi ini kita buat 6 sendok makan per lebih kurang 20 liter air lah. Atau 15 sampai 20. Ya, jadi tadi udah 3, 4, 5, ya 6 sendok lebih kurang lah teman-teman. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, pupuk MKP inilah yang paling utama saat masa generatif. Dan juga seperti biasa kita berikan juga Ultradap. Ini kita berikan 3 sendok makan, 2, 3 sendok makan. Dan juga magnesium sulfatnya kita gunakan juga 3 sendok makan, 1, 2, ya 3 sendok lebih kurang lah. Ya, dan ini juga KNO 3 merah. Ini pun kita gunakan, ya ini secukupnya lah teman-teman, karena ini sudah penghabisan. Sebenarnya ini harus kita berikan juga ini 6 sendok. Cuma karena ini udah penghabisan, ya ala kadarnya aja lagi. Ya, sekitar lebih kurang 3 sendok sisanya. Karena kita pun tadi nggak sempat beli karena cuaca gerimis. Seharusnya ini 6 sendok. Tapi karena itu yang ada, itulah kita gunakan dulu sementara. Ya. Dan setelah ini kita masukkan tadi, ini kita aduk seperti biasa sampai larut. Jadi ini teman-teman sudah kita larutkan. Sekarang tinggal kita menyiramkan ke pokok terong kita dengan takaran seperti biasanya, ya lebih kurang seginilah teman-teman, 250 atau 200 lebih kurang lah. Dan inilah hasil panen kita dari 65 pokok. Ini adalah panen yang ke-7. Ya, jadi sebelumnya kita susun dulu ke dalam karung ini. Nanti baru kita jual. Ya, sekitar ya lebih kurang 20 kilo lah teman-teman. Panen yang ke-7 dari jumlah pokok 65 pokok.
Ya lebih kurang 20 kilo. Itulah panen kita kali ini. Ya, jadi demikianlah teman-teman pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga buat teman-teman semua. Kalau suka dengan video saya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, like, dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih, dan sampai jumpa kembali.